Saudara, konflik Iran dan Israel sudah memasuki hari keempat. KBRI Teheran pun sudah menetapkan siaga 2. Sementara itu PBB dan berbagai forum internasional sudah menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Namun bagaimana jika seruan tersebut diabaikan dan bagaimana jika pertempuran justru memburuk dan meluas? Solusi apa yang bisa diberikan untuk menghentikan konflik ini, saudara? Kami membahasnya bersama dengan Hikmanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selamat petang, Prof. Hikmanto. Selamat petang. Ini sudah masuki hari keempat. Menurut Anda, apakah eskalasi ketegangan ini akan meningkat? Bisa jadi ini akan terus meningkat. Kenapa? Karena dari pihak Israel akan melakukan serangan balasan. Dan tentu kemarin saya mendengar Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa sekarang mereka berpangku atau bergantung pada Amerika Serikat. Karena saya menduga bahwa serangan Israel ke Iran ini sebenarnya dimotori oleh Presiden Trump. Ya, alasannya kenapa? Alasannya karena negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran terkait dengan senjata nuklir Iran, ada kemungkinan pengembangan senjata nuklir itu diminta untuk tidak dilakukan. Tapi kemarin itu deadlock dan Presiden Trump sudah menyampaikan ancaman kalau ini sampai deadlock maka akan ada serangan dari Amerika Serikat. Nah, tentu Amerika Serikat tidak bisa tiba-tiba langsung menyerang Iran karena dia tidak punya basis hukum internasionalnya. Nah, jadi saya melihat bahwa Israel lah yang dijadikan proksi oleh Amerika Serikat untuk melakukan serangan ke Iran dengan alasan bahwa berdasarkan pasal 51 Piagam PBB yang mengatakan hak untuk membela diri, maka Israel merasa bahwa dia bisa melakukan apa yang disebut sebagai anticipatory self-defense. Bela diri yang sifatnya antisipatif. Jadi sebelum Iran melakukan serangan, dia serang duluan. Dan seperti kata Anda tadi ya Prof ya, eskalasinya semakin meningkat. Dan tadi Anda bilang bahwa ada keterlibatan Amerika Serikat di membacking Israel begitu. Kalau begitu dari sisi Irannya sendiri, ada negara yang nantinya akan ikut? Nah, kita tidak tahu. Karena kan sekarang ini Iran sudah menyerang Israel. Dan sekarang ada kemungkinan Amerika Serikat akan menyerang Iran ya atas dasar apa? Security arrangement antara Amerika Serikat dengan Israel. Seperti dalam pasal 5 perjanjian NATO, kalau saya ambil perjanjian yang lain, itu satu negara diserang, maka serangan terhadap negara lain termasuk Amerika Serikat. Nah, saya yakin Amerika Serikat dengan Israel punya perjanjian seperti ini yang disebut dalam Piagam PBB pasal 51, yaitu collective self-defense. Nah, oleh karena itu, Amerika sekarang punya basis untuk melakukan serangan ke Iran. Kecuali Iran akan menyerah dan kemudian dia setuju dengan apa yang diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak memiliki senjata pemusnah massal. Tapi saya yakin Iran tidak mau begitu saja menyerah. Dia akan melakukan serangan dan kalau Amerika Serikat akan menyerang Iran, yang saya khawatirkan dalam posisi terpepet seperti ini, bukannya tidak mungkin Iran akan mengeluarkan senjata nuklirnya. Kalau sudah Iran mengeluarkan senjata nuklirnya, kalau memang dia memiliki, maka tidak perlu dia backing dari negara-negara lain. Tapi dunia akan sampai pada kiamat kalau misalnya seperti ini. Nah, tetapi dugaan saya, kalau misalnya Amerika Serikat sudah mulai masuk, bukannya tidak mungkin negara seperti Rusia juga akan membantu Iran atau negara Korea Utara. Karena Korea Utara ini sepanjang ada Amerika Serikat di sana, mereka akan membantu negara yang melawan Amerika Serikat. Seberapa besar ini potensinya akhirnya nanti adanya keterlibatan negara lain seperti Rusia dan juga Korea Utara untuk membela Iran dalam perang ini? Ya, yang pasti saya ini bukan komentator bola ya, saya nggak tahu berapa besar chance-nya. Tapi begini, kita harus melihat bagaimana reaksi Iran kalau nanti Amerika Serikat akan menyerang Iran. Kalau dia tetap dia tidak kemudian melakukan serangan balasan, ya sudah, akhirnya selesai sampai di situ. Tetapi kalau misalnya ternyata Iran merasa bahwa kehormatannya, teritorial integritasnya diserang oleh negara lain, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Hasbi, pasal 2 ayat 4 Piagam PBB,
yang menyatakan semua negara wajib untuk menahan diri menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap teritorial integritas negara lain. Nah, ini yang disebutkan Bapak Presiden sudah benar. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Iran yang diserang dulu oleh Israel tidak berhak untuk melakukan serangan balasan ke Israel berdasarkan pasal 51 Piagam Terlebih PBB? serangan Iran ini kan kalau kita lihat terbarunya sudah menyerang sistem komando dan juga pertahanan Israel. Apakah ini juga nanti akan memicu serangan balik yang lebih besar lagi dari Israel ke Iran? Bisa jadi seperti itu. Dan bisa jadi Israel akan menyerang rakyat sipil. Di Gaza kita bisa melihat berapa orang rakyat sipil yang terbunuh, 50.000. Nah, bukannya tidak mungkin, karena antara Iran dengan Israel itu mereka sebenarnya agak berjauhan. Jadi kalau misalnya serangan darat itu agak sulit. Jadi mereka akan mengandalkan serangan-serangan rudal atau serangan-serangan lewat drone, pesawat udara. Itu yang mereka akan andalkan. Nah, kalau misalnya serangan-serangan seperti itu, kita tidak bisa punya presisi terhadap siapa yang akan kita serang. Oke, kalau misalnya instalasi nuklir, tapi kan di sekitaran situ mungkin aja ada orang-orang sipil. Nah, Oke, itu Prof. bisa juga terkena. Jadi menurut Anda suara siapa yang akhirnya bisa didengar oleh baik dari Iran maupun Israel sehingga mereka bisa sama-sama menahan diri? Suara rakyat dari Israel maupun suara rakyat Amerika Serikat. Kalau suara rakyat di Israel, dia memenangkan oposisi dan menjatuhkan Netanyahu sebagai Perdana Menteri, kita berharap bahwa pemerintahan baru akan merubah kebijakannya. Demikian juga di Amerika Serikat. Sekarang ini sudah ada suara-suara di Amerika Serikat yang hendak mengimpeach Presiden Trump. Karena selama beliau memegang tampuk kekuasaan sebagai presiden, banyak kebijakan-kebijakannya yang sebenarnya tidak membuat Amerika great again, tetapi justru sebaliknya. Nah, ini yang kita bisa bergantung. Karena apa? Kalau misalnya kita pergi ke Dewan Keamanan PBB, bukannya tidak mungkin apapun resolusi yang bagus, katakanlah itu akan diveto oleh Amerika Serikat atau teman-temannya Israel. Tapi menurut Nah, Anda apakah itu bisa terrealisasi begitu dari pemerintahan Netanyahu sekarang? yang mana? Apa yang terrealisasi? Maksudnya rakyatnya Tekanan dari akan rakyat, menentukan. betul. Oh ya bisa. Sekarang rakyat Israel mereka marah sama Perdana Menteri Netanyahu. Anda itu bukan membuat kami lebih selamat, lebih aman, tetapi membuat kami sekarang ini dekat dengan serangan-serangan dari berbagai negara, termasuk dari Iran. Nah, ini mereka marah betul, ya. Maka banyak oposisi yang mengendaki agar Perdana Menteri Netanyahu turun dari kursi Perdana Menterinya. Jadi ini yang kemudian orang bilang sebagai people's power, bukannya tidak mungkin. Di Amerika Serikat, di Los Angeles sudah rame, di Philadelphia sudah rame, ya kan? Bahkan ada anggota Kongres dari Partai Demokrat yang sudah mengatakan bahwa akan ada proses impeachment. Itu bisa saja terjadi, ya. Karena kalau menurut saya kita hanya bisa bergantung pada rakyat di kedua negara itu. Maka saya sering katakan, rakyat-rakyat kita Indonesia ataupun negara yang kita cinta damai, kita viralkan, ceritakan apa yang menjadi konsekuensi, supaya apa? Rakyat mereka sadar, rakyat mereka tahu bahwa perang itu tidak akan membawa kebaikan. Ya, jadi bagaimana mencari pemimpin yang cinta damai, seperti itu. Baik, ini yang nanti kita harapkan ya, ada desakan dari masyarakat itu sendiri, baik dari Israel maupun Iran. Tapi berkaitan dengan perang ini yang menurut Anda eskalasinya akan semakin meningkat begitu, apakah ini juga akan berpotensi meluas ke negara-negara di sekitar Iran begitu, yaitu di daerah-daerah negara-negara Timur Tengah, Prof? Ya, untuk sementara ini saya rasa ini serangan terhadap satu negara ya, kepada negara lain. Jadi Israel terhadap Iran, dan ini masih kita bisa batasi. Karena apa? Yang menjadi target serangan ini adalah Iran. Karena Iran diduga mengembangkan kemampuan senjata nuklirnya. Ya, maka ingat, pada waktu yang pertama kali diserang oleh Israel, itu ada 3 hal. Pertama adalah instalasi nuklir yang diduga dikembangkan oleh Iran. Kedua adalah ilmuwan-ilmuwan Iran yang mengetahui mengenai masalah nuklir. Yang ketiga, pemimpin tertinggi Garda Revolusi Iran yang dia ini dianggap sebagai
merintangi upaya Amerika Serikat untuk supaya deal dengan Iran terkait dengan kemampuan nuklir Iran. Seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Hikmanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, telah berbagi perspektif terkait dengan perang Iran dan juga Israel. Salam sehat, Prof. Terima kasih.